Dasar ikan buntal. Stres kau kan, bro? Karena kamu memaksakan anak orang jadi Tuhan. Tidak. Loh. Tidak, saya tidak stres. Saya Lalu? Gimana? Kalau Maria tidak hamil, gimana? Yesus jadi apa? Yesus itu kemana perginya? Dari mana kita bisa tahu bahwa Yesus itu ada kalau Maria tidak hamil? Ya. Siapa yang akan melahirkan Maria? Yusuf. Siapa yang akan melahirkan Maria? Siapa yang akan melahirkan Yesus kalau bukan Maria? Oh, siapa yang melahirkan Maria? Kalau iya, Yesus, Anda, ya saudara Maria. saya mengatakan kalau tidak ada Maria, kalau Tuhan Anda itu kan al-awwal katanya, yang maha awal katanya. Nah, tua mana Maria dengan Yesus? Tuhan mana? Kalau saya mau menjelaskan ke awal lagi kan tidak mungkin kan? Ketawa dulu. Ayo, 1, 2, 3. Jadi tua mana Maria dengan Yesus? Itu saya harus bilang kalau saya menjelaskan ke awal lagi kan tidak mungkin kan? Mungkin aja. Yang penting Anda jujur biar roh jahatnya keluar. Ayo, saya terapi ente. Nah, saya rukia Anda ini. Tua mana Maria daripada Yesus? Di iman kami tidak ada namanya rukia. Ya udah. Tua mana Maria daripada Yesus? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Maksudnya untuk umur? Iya. Tua mana? Umur kan? Iya. Balas ya umur. Iya. Umur. Iya. Ya Maria. Terus Anda mengatakan tadi Tuhan Anda itu lebih awal, sedangkan Maria lebih tua dari anaknya. Saya bingung. Anda bingung? Umur kan? Iya. Umur. Makanya jangan menyembah anak orang. Oh, kalau jiwa kan beda kan? Loh, Yesus itu punya jiwa karena perpaduan antara roh dan jasad, maka lahirlah jiwa. Iya. Kan sama kan Bang Nobo, sama yang tadi pagi kita bicarakan kan sama kan? Jelas dia kan? Iya. Ya, jadi tua mana Maria dengan Yesus? Maria. Nah, tua Maria. Berarti yang mana yang Tuhan? Maria atau Yesus? Maria yang ditugaskan. Intinya begitu, Maria yang ditugaskan. Siapa yang Maria yang ditugaskan? Maria yang ditugaskan untuk menerima lahir buah roh api dari Tuhan. Api? Tuhan roh api? Maksudnya? Kudus, roh kudus. Oh, roh kudus. Tadi roh api. Jadi maksudnya begini. Maksudnya kan diibaratkan kan seperti nyala api kan? Nyala api. Terus? Iya gitu. Maksudnya apa nyala api? Energi. Maksudnya energi kehidupan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Wah. Maksudnya energi kehidupannya gitu. Anda ya. tidak nyambung juga ini. Saya sudah bicara kok, Anda tidak nyambung. Oh, Anda lola. Anda lola berarti. Berarti Maria lebih tua daripada Tuhan Anda, betul? Nah, gitu dong. Untuk yang saya harus bilang
back to it. Apa? Back to basic. Iya. Nah, sekarang tua mana antara Maria dengan Tuhan Anda? Tua. Iya. Gini, kan dia kan sudah diwahyukan. Iya, setelah diwahyukan, maka hamillah Maria. Pertanyaannya, tua mana antara Maria dengan Tuhan Anda yang bernama Yesus itu? Ya Maria. Ah, berarti lebih tua Maria daripada Tuhan Anda, betul? Iya. Berarti Tuhan Anda itu adalah Tuhan baru, betul? Karena kan diwujudkan dalam dititipkan dalam gini sorry jangan salah dia dititipkan dalam rahim seorang bunda Maria. Dia dititipkan dalam seorang rahim Bunda Maria. Jadi maksudnya Bunda Maria ditugaskan untuk mengandung. Iya. Bunda Maria ditugaskan untuk mengandung. Mengandung siapa? Mengandung Tuhan? Iya. Berarti Tuhan Anda pernah dikandung oleh ciptaan? Bukan ciptaan, dikandung oleh roh, rahim. Oh, Maria itu bukan ciptaan. Nah, itu bayi lahir Tuhan, ada suara Tuhan, bayi. Dia dikandung oleh lahirlah Tuhan di kota Surabaya. Perawan yang tidak berdosa. Mohon maaf, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Dia dilahirkan oleh perawan yang tidak berdosa. Iya, maksudnya Tuhan Anda itu dikandung oleh ciptaan, betul? Yang sudah apa? Sudah dipoles apa? Telur ayam kampung, sedikit madu. Iya, oke, iya. Oke. Yang sudah disiapkan. Disiapkan. Jadi Tuhan Anda dikandung oleh ciptaannya sendiri. Ya, untuk mewujudkan apa? Ke apa? Ketidakmasukakalan Tuhan. Kesejahteraan umat manusia, apa boleh buat? Iyalah. Apa boleh buat, terpaksa Tuhan dikandung oleh ciptaan, begitu maksudnya? Karena dia aduh Tuhan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan Tuhan Anda manusia? Anda berusaha menuhankan manusia yang nyata-nyata, tapi Anda hebat. Saya katakan saudara saya Anobo Franz ini hebat karena Anda jujur. Inilah sebenarnya Kristen yang betul, harus berbicara jujur bahwa Kristen itu mempertuhankan anak orang, kan begitu, betul? Yang dikandung oleh Maria. Oleh Maria ini kan ciptaan, betul? Berarti yang keluar dari rahim Maria ini Tuhan atau ciptaan Tuhan? Yang lahir dari rahim Maria? Ya Tuhan lah. Berarti yang lahir keluar dari rahim Maria ini Tuhan? Iya lah. Tuhan Anda ini ketika dia berak di celana, apakah dia bisa cebok sendiri? Tidak. Berarti pantatnya Tuhan bau. Iya. Siapa yang bisa membersihkan pantatnya Tuhan Anda? Bunda Maria dan Santo Yosef. Seandainya tidak ada Bunda Maria, berarti pantatnya Tuhan Anda bau terus sampai dewasa. Iya. Apakah itu maha suci? Untuk apa? Tuhan itu kan maha suci. Nah, apakah Tuhan Anda maha suci? Maksudnya untuk apa dulu? Loh, Tuhan itu maha suci, berarti dia tidak pernah kotor, tidak pernah ada noda pada dirinya.
Sekarang apakah Tuhan Anda itu masuk dalam kategori maha suci? Anda yang tadi sudah bilang dia kan diciptakan. Oh, berarti Tuhan Anda ciptaan. Hah? Jangan putar balik kata. Oke, berarti Tuhan Anda ciptaan. Lanjutkan tadi. Lanjutkan tadi. Berarti Tuhan Anda ciptaan. Anda. Oke, kalau saya bilang ciptaan itu kan saya sudah ikut Anda punya jalur. Iya, lah. Kalau bukan ciptaan lalu apa? Ya, tidak tahu. Percaya tidak saudara bahwa Tuhan Anda itu pernah makan? Ya iyalah, makan. Masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam tubuhnya. Ada yang menjadi air kencing, ada yang menjadi ada juga yang menjadi sperma, betul? Saya kan bilang kan manusia. Nah pertanyaannya, kalau dia ingin mengeluarkan nya lewat anus, kalau dia ingin mengeluarkan pipis lewat nonot, kalau dia ingin mengeluarkan spermanya dengan cara apa? Saya sudah membaca itu dan saya akan menjawab itu. Saya sudah tahu jalurnya. Enggak, ini pertanyaan logika. Tuhan Anda akui makan. Orang kalau makan, logikanya saya sudah bermain dengan ini. Orang kalau saya sudah tahu cara ini. Iya, saya sudah tahu cara ini. Dengarkan saya, Bang. Dengarkan saya. Orang kalau makan, kan manusia, Tuhan Anda itu kan manusia. Makan, ada yang menjadi darah, ada yang menjadi daging, ada yang menjadi sperma. Pertanyaan saya, bagaimana cara Tuhan bagaimana Anda bisa tahu tidak ada sperma? Ya, lo dia manusia, anaknya orang, anaknya Maria. Dia makan, berarti ada dari nutrisinya itu sebagian menjadi sperma. Pertanyaan saya, bagaimana cara Tuhan Anda melampiaskan spermanya? Emangnya saya tahu? Loh, Yesus manusia, tapi Anda tahu bahwa dia adalah Tuhan. Ini ilmu apa yang Anda dapat? Giliran sperma yang ditanya Anda nggak tahu. Begini, saya sudah tahu pertanyaan begini. Iya, sekarang Yesus itu yang Tuhan Anda. Caranya untuk melampiaskan spermanya itu dengan cara apa? Gini, untuk sampai di situ saya tidak tahu. Loh, seorang laki-laki ketika sampai kepada kedewasaannya dia, itu cara melampiaskan dia punya nafsu. Kalau Yesus nafsu makan kan makan, nafsu haus kan minum, nafsu dari seksnya itu dengan cara apa dia lampiaskan? Anda mengetahui kitab suci atau tidak? Saya tahu Yesus itu manusia. Sebagai itu manusia, Anda percaya enggak kalau Yesus itu punya nonot, punya ucok? Anda mengerti kan? Iya. Pada pada hari ke-8 ucoknya Yesus dipotong, berarti dia punya ucok kan? Begitu dia menjelang dewasa, tidak mungkin ucoknya masih seperti lombok potong, tidak mungkin. Anda keterlaluan di sini. Nah, sekarang karena ucoknya juga ikut dewasa, bagaimana cara Tuhan Anda melampiaskan, atau bagaimana cara Tuhan Anda membuat si ucok istirahat? Begini. Saya tidak hidup sama-sama dia pada waktu itu. Tapi Anda kenapa bisa tahu kalau dia itu adalah Tuhan? Kenapa Anda bisa tahu Maria melahirkan Tuhan? Kalau Anda punya alasan, saya tidak hidup pada zaman itu. Dari mana Anda tahu kalau Yesus itu Tuhan? Sedangkan untuk melampiaskan syahwatnya sebagai manusia normal saja Anda tidak tahu. Tapi untuk mengetahui dia Tuhan Anda tahu. Itu kayak mana ilmunya? Roh apa yang mempengaruhi di dalam diri Anda? Karena dia sudah menyatu dengan Tuhan. Dan dia menyatu dengan Tuhan. Maksudnya menyatu dengan Tuhan itu maksudnya dia kerasukan Tuhan? Sudah, jangan kita kemari. Dia sudah menyatu dan dia sudah mengaku Tuhan. Di mana dia mengaku Tuhan? Di mana? Ya terserah.
Iya. Sama tanya. Anda bilang begitu? Tidak. Sama tanya. Izinkan dulu saya ketawa, kenapa? Boleh nggak saya ketawa dulu? Sama tanya. Izinkan dulu saya tertawa, nampak sebentar aja. Boleh ya? Ayo. Gitu dong. Ya udah, terima kasih. Giliran Anda tertawa. Ayo. Kalau gitu disalurkannya gimana? Nah, saya juga tidak tahu. Anda yang tahu. Dia Tuhan Anda kok. Anak orang Anda tahu bahwa dia adalah Tuhan sejatinya. Anda pun tahu tentang pribadinya dia. Gimana caranya dia melampiaskan nafsunya? Kalau nggak disalurkan jadi batu loh, Bang. Jadi odol. Kalau dia jadi odol naik ke mata, mata jadi buram, hitamnya hilang, putih semua. Nggak lihat dia nanti. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tapi hal seperti ini Anda nggak tahu. Gimana tuh? Dia sudah diberikan hidupnya untuk Tuhan, dan Anda tidak akan mungkin akan mengerti apa itu hidup untuk Tuhan. Loh, kok pandai kali Anda mengarang-arang kayak gitu? Ini giliran ditanya. Bukan mengarang, karena itu hidup terlibat. Anda tadi mengakui Tuhan Anda dilahirkan oleh ciptaan. Iya. Begitu dilahirkan dia normal kan sebagai manusia. Dan juga ia hidup untuk selibat, untuk mengampuni dosa manusia, dan itu urusan belakangan. Anda mengakui Tuhan Anda itu kemudian dilahirkan dan dia adalah ciptaan berupa laki-laki. Pertanyaan saya, ketika dia laki-laki, dia punya nonot kan? Iya, saya mengerti. Nah, nonotnya itu Anda terlalu memaksakan hal yang Kalau saya balik tanya, apakah anak 8 tahun dikawini itu wajar? Saya tidak sedang bertanya tentang kawin-kawin. Istri apa? Jajahan perang itu wajar. Mulai. Saya bisa balikan itu. Jangan begitu. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah. Jajahan perang. Dia punya istri. Dia punya anak. Saya tahu ayatnya dan saya tahu istrinya berapa. Saya tahu semuanya. Ya normal. Nah sekarang Tuhan saya Anda. Tahu semuanya. Iya Tuhan Anda. Jangan bilang begitu. Jangan saya. Normal. Nabi saya nikah, berumah tangga, punya anak, berarti dia terhindar dari maksiat. Normal. Sekarang yang menjadi masalah Tuhan Anda. Tuhan Anda punya nonot. Dia tidak menikah. Bagaimana cara dia melampiaskan si Uco supaya si Uco tidak ngambek? Apa jawaban saudara? Kalau ditanya yang kayak gini tentang pribadi Yesus, Anda bingung. Tapi giliran Anda koar-koar Yesus itu adalah Tuhan yang datang berinkarnasi menjadi manusia, Anda tahu dari mana? Hal-hal yang gaib Anda tahu, tapi hal-hal yang nyata nampak fana biologis Anda pura-pura nggak tahu. Hah? Gimana Anda bisa tahu? Bang? Di paus saya lagi. Jangan di paus. Di paus terus. Dia hidup selibat.
Dia hidupnya selibat. Dia hidupnya selibat. Hidupnya Tuhan kita itu selibat. Selibat itu artinya apa? Selibat itu artinya Dan gini, tadi saya bicara banyak, kalian sudah pause. Saya mau bilang, kalau macam saya bilang balik ke arah kalian lagi. Karena tadi sudah di pause, ya palingan dia sudah tidak bisa dengar tadi yang tadi saya mau bicara. Iya. Nggak usah lah. Anda tadi mengakui Tuhan Anda lebih tua Maria dari Tuhan Anda. Anda mengakui dia ciptaan. Anda mengakui dia punya nonot. Pertanyaan saya, bagaimana cara melampiaskan nonotnya? Dari tadi saya di pause terus. Saya punya bicara yang penting. Yang pentingnya itu di pause. Sudahlah. Nggak ada Pak. Nggak usah. Nggak ada. Nggak usah lah. Jadi kesimpulannya, intinya tadi saya mau bicarakan tadi sudah di pause dan dibalik wacana lagi, dibalik kembali, ulangi, rewen lagi kembali. Nggak bisa. Nggak usah diriwi lagi balik. Jadi gimana? Anda sudah akui bahwa Tuhan Anda adalah ciptaan? Kenapa Anda begitu? Oke. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menciptakan? Sama tanya balik melalui sperma. Penjajahan untuk Nabi Muhammad itu bagaimana? Penjajahan peran. Ya, penjajahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sama seperti Nabi Musa alaihi salam. Tidak, Nabi Muhammad punya penjajahan. Jangan bilang Nabi Musa tidak datang. Siapa yang dijajah oleh Rasulullah? Siapa yang dijajah? Masuk ke Teluk Persia. Itu banyak yang dijajah. Bukannya mereka yang mengajak Rasulullah. Bagaimana kalau 600 lebih istri? Itu siapa itu yang 600 lebih istrinya? Ada. Siapa? Riwayatnya ada. Istri saya tahu. Dan ini yang saya tahu dan saya tidak mau bicara di sini. Siapa yang 600 istrinya? Siapa? Yang pertama siapa? Untuk penjajahan. Siapa? Jajahan pertama siapa? Apanya? Nabi Anda. Kenapa Nabi Anda? Dinda. Jawab. Barakallahu fiik. Ya, kenapa Nabi Anda? Dengan 600 istrinya. Dijawab. Nabi saya Sulaiman, Salomo 600 istrinya. Muhammad. Alamak, mati balik. Iya. Iyalah. Nah, tuh ketawanya tuh sudah modern juga, sudah mulai itu. Sudah mulai, karena betul kan? Apa? Dijawab saja. Kalau Yesus istrinya berapa? Apakah ada buktinya? Jangan balik tanya. Intinya Nabi Muhammad beristri. Nabi Muhammad beristri. Nabi Muhammad punya keluarga. Dia punya anak. Oke, itu jelas. Nah, Yesus manusia sempat dewasa. 12 tahun pedofil berarti. Walama. Siapa korban pedofil? Siapa? Siapa? Janganlah disebutkan. Korban bencana alam. Anda korban bencana. Menghujat. Saya bukan menghujat, saya fakta. Ya, siapa korban pedofil?
Siapa yang pedofil? Iya. Dasar cuplis. Siti Hawa, Siti siapa? Siti yang pertama siapa? Siapa? Istrinya Nabi Muhammad yang pertama siapa? Siti Marta, bukan? Oh iya, itu. Itu yang pertama. Yang kedua? Terus yang kedua Siti Martince. Itu dari orang Yahudi. Yang ketiga? Yang ketiga tadi siapa? Siti Marcona. Siti Marcona itu dari Arab Badui. Siapa lagi? Ya, terus. Siapa lagi? Mereka yang di bawah itu tertawa saja tapi tidak tahu. Istrinya yang keempat itu Siti Subaida. Ya. Anda pernah baca? Ya. Istrinya yang kelima itu namanya Siti Badriah, Guru. Bukan, Siti Magdalena. Itu orang Yahudi juga. Siti Badriah yang keenam. Oh, yang keenam Siti Badriah, betul. Cantik. Yang ketujuh? Dia bilang sendiri. Yang ketujuh Siti Abdullah. Itu yang ketujuh. Itu peranakan juga itu. Tapi istrinya kok bisa banyak? Kenapa bisa banyak gitu sampai Habib di sini juga banyak juga yang saya bingung juga. Aduh, pare nih agama warisan penjajah kayak gini nah. Oh ya Allah ya Karim. Aduh. Bukan begitu. Anda juga kan merasa jengkel juga dengan Habib yang di sini. Kenapa atau bisa? Anda mendukung. Kenapa Anda bisa? juga mendukung. Anda juga maksudnya begini, Anda juga mendukung Habib di sini. Kenapa Habib? Ada apa dengan Habib? Bukan, maksudnya Anda mendukung juga mereka di sini dengan kelakuan begitu. Apa kelakuan Habib? Yang saya tahu pastor-pastor, pendeta-pendeta ini kelakuannya menikahkan sesama jenis, bahkan ada yang menikahkan dengan binatang. Itu yang saya tahu. Di mana? Habib mana ada kayak gitu? Di mana? Tuhan, faktanya saja di sini di Twitter lengkap sekali mu. Makanya itu siri yang lagi dikunyah dilepas dulu. Bukan begitu. Ini fakta, kakak fakta. Iya, maksud saya itu siri yang lagi dikunyah dilepaskan dulu. Bukan, tidak ada siri yang dikunyah. Berarti sendal jepit yang dikunyah tuh. Sama saja. Maksudnya satu bilang saja. Jadi jangan aduh, kita bicara apa sih? Sebenarnya tadi saya punya fokus. Dia sendiri yang ngomong, dia sendiri yang bingung. Begini. Sorry. Kalian. Bang Frans. Sorry. Bang Frans itu. Padahal tadi saya mau menyatukan perbedaan, tapi sudah lewat jauh dari perbedaan lagi. Kakak Frans itu orang yang cerdas loh, Kakak Frans. Tapi pelan-pelan Kakak Frans. Kalau Kakak Frans mau diskusi dengan Bang Zuma, Kakak Frans tuh Tuhan kasih Kakak Frans tuh punya akal untuk berpikir, Kakak Frans. Ya. Jadi Kakak Frans, untuk sahabat-sahabatku yang di bawah semuanya, bersyukurlah kalian semua yang mana? Posisi kalian masih dikasih anugerah. Allah kasih anugerah kalian dalam kondisi iman. Sorry. Jadi Kakak Frans. Kenapa Kakak Frans? Ustaz Nafi. Ini sedang ngomong apa sih? Ini apa ini? Ya Kakak Frans, sabar Kakak Frans. Karena itu ini semua yang di YouTube ini kan? Iya, betul Kakak Frans. Justru Kakanda Zuma ini sayang sama Kakak Frans. Agar kiranya Kakak Frans dan seluruh sahabat-sahabat Saadam Sahawa, saudara Saadam Sahawa menggunakan hormat Kakak Zuma. Kakak Zuma hormat.
Iya, hormat. Siap. Saya lihat gitu Panda. Iya, mantap. Makasih. Udah bagus tadi Kakak Frans tadi bicaranya udah bagus, udah sopan, kita menerima dengan baik dan benar. Jadi konteks pembicaraannya tadi apa ya? Kakak Frans tentang Tuhan, tentang Tuhan kan Kakak Frans, betul nggak? Enggak, kan nggak tahu dia. Nggak tahu dia. Barusan dia nggak tahu dia. Saya mengerti semua percakapan yang tadi, tapi fokus saya dari pertama itu, saya mau itu untuk apa? Kita bersatu begitu. Betul. Edukasi untuk bersatu itu saja. Betul Kakak Frans. Mau berdebat tapi bagaimanapun. Ya. Iya. Kita satu Pak. Diskusi, Kakak Frans. Satu nusa, satu bangsa. Kita satu nusa, satu bangsa, satu hakikat. Tapi beda pribadi gitu ya Pak ya. Dan juga begini, perizinan untuk gereja itu. Ya, Frans, saya mau nanya. Siap Ustaz tadi. Cap tiko kok campur autan enak rasanya? Tidak ada. Saya di sini saya aman. 86 terkendali. 86 terkendali luar binasa. Lanjut. Itu saya punya fokus dan gini, Bang Suma. Lain kalau pagi itu kau minum kopi, jangan cap tiko pagi-pagi. Tadi sudah teh. Bang Zuma lagi sholat Kakak Frans. Nanti kembali lagi. Cuman sekarang lagi sholat. Dan yang mengganggu pikiran Kak Frans adalah yang mengganggu pikiran tadi ngobrol dengan Bang Zuma. Karena kita selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Itulah yang menyebabkan Kakak Frans itu agak ruwet jadinya untuk membahas dan menjawab pertanyaan dari Bang Zuma. Betul nggak Kak atau Bang Frans? Ya, masalah ketuhanan ini yang agak sedikit saya agak sedikit dilema, bukan dilema tapi mau dibikin untuk tawar juga. Dibikin debat. Jadi usaha Nafi kita sarankan dulu biar Bang Fransnya agak segar, fresh. Cuci muka dulu Bang Frans, kumur-kumur ya. Masih bisa lanjut sih, saya masih bisa lanjut. Satu maksudnya prinsip dari pertama itu, satu mau membawa itu prinsip. Masih bisa lanjut. Satu maksudnya prinsip dari pertama itu. Mois luga. Ini saja untuk yang di tempat-tempat lain bisa dapat tempat peribadatan yang layak. Itu saja. Anobo tadi pagi minum apa? Minum teh ya? Iya, teh campur teh. Oh, teh. Frans. Ya. Kau percayakah bahwa dalam kekristenan yang kau imani itu bahwa Yesus telah memilih yang bernama Luga Tambunan sebagai nabi yang wajib kau imani? Percaya? Lukas Tambunan. Ini Lukas Tambunan siapa? Lukas Tambunan. Itu di atas saya itu, Dia adalah nabi yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk kau imani. Kalau tidak kau akan bersama Beelzebul dalam neraka. Percaya nggak kau? Mendingan saya ikut Lucifer. Beelzebul masih di bawahnya. Inspirasi. Saya masih ada hutang untuk bicara masalah satanik dengan Anda. Yang tadi saya bilang dia mongol. Silakan Kakak, lanjut. Kalau bukan, saya mau bicara dengan inspirasi nanti di belakang layar kan. Mau bicara di belakang layar. Oke, boleh. Layar mana, Pak? Layar tangkapmu. Oke, jadi gini Kakak Frans, ini Luga Tambunan. Ini Luga, ada tulisan Luga kan itu di atas saya. Itu adalah mengaku nabinya orang Kristen. Apakah Kakak Frans mengimani itu? Ini nabi yang mana? Nah itu Luga Tambunan di atas saya persis Kakak. Saya yang warna kuning Kakak.
Tanya dia nabi siapa dia? Ah tuh, Gak, lu ditanya Gak, nabi siapa lu? Gak. Orang kalau ya sebentar, orang kalau pengetahuan firmannya masih baru belajar, jangan disuruh dialog, mending dibawa aja dulu. Masa anak kayak gini disuruh naik sih? Loh, ini mau belajar ini, kamu itu gimana sih? Ya Allah, ini nggak ngerti apa-apa. Wih, saya bilang saja. Kakak Franzi bilang nggak ngerti apa-apa sama Luga. Gimana ini Saya Luga kan, ini? Saya kan cuma mau untuk kita tapi tujuan kan untuk ini biar gereja bisa ya di bagian Jawa sana kan bisa ini. Itu saja sih. Itu tujuan saya, fokus saya. Undangan dari TikTok dan ini siapa tahu ada bos-bos dong yang siapa tahu lewat di sini di room ini bisa lihat. Iya kan gitu aja. Pelajaran tentang kenabian itu terlalu tinggi, makanya nggak semua orang bisa ngerti. Ada orang Kristen tanya apakah lu gak nabi, ya nggak semua orang bisa memahami itu. Jadi orang yang mengerti kenabian itu adalah hanya gereja-gereja karismatik yang memang gereja-gereja modern, gereja-gereja yang sudah maju. Kalau Protestan itu kan gereja-gereja di kampung, gereja yang nggak ngerti apa-apa, yang meeting, jadi nggak ngerti. Sorry, Anda karismatik tapi masih kampung. Terus kamu diam aja dulu, turun aja dulu, ya. Kita mau dialog di sini. Oke, sekarang kita ganti tema ya. Udah ada belum di antara kalian yang sudah pernah melihat Bapak? Silakan dijawab. Udah. Kan siapa? Udah. Siapa? Aku. Gimana? Bapakku tadi baru keluar tadi. Aku lihat bapakku sendiri, aku lihat. Fran aja udah ngelihat katanya bapaknya tuh. Ya Fran, Fran ya? Keluar tadi. Baru keluar ya Fran. Ah tuh, udah jawab tuh. Yang ditanya bukan bapak tukang sayur, tapi bapak di surga. Udah ngeliat belum? Udah pernah ketemu belum? Gampang itu, aku nulis terus aku lihat kelihatan tuh bapak di surga. Aku tulis terus aku baca kelihatan tuh. Kan udah pada gila kan, kalau ada gue udah tiba-tiba kepintarannya udah berubah. karena kita udah tahu semuanya, kualitasmu, makanya aku juga menyesuaikan. Menyesuaikan standarmu lah kita. Setidaknya wujudnya tahu nggak seperti apa wujudnya Bapak di surga? Ayo. Tahu, aku tulis kok. Bapak di surga, aku tulis pakai ballpoint. Berarti wujudnya kertas, di atas kertas Bapak di surga gitu. Oh tiba-tiba jadi pada blow on. Nah gimana? Tiap hari ngomongin, oh Tuhan kami Bapak, Tuhan kami Bapak, terus si Juma. Giliran ditanya udah pernah ketemu Bapak belum? Nggak tahu apa-apa, gimana sih? Tuh dibilangin udah kok. Imanmu yang tidak ada. Kamu diam dulu, Anto Bong, ngomong aja ke orang mabok kamu diam dulu. Bapakmu antara kau dengan dia. Kamu diam dulu. Gak, gue jawab kayak gitu itu sebenarnya jujur ya Gak ya. Ini kita lagi menyesuaikan taraf level diskusinya, makanya aku jawab gitu. Kita menyesuaikan kamu gitu loh. Kalau aku pakai standarku, kau nggak akan nyampe gitu loh. Makanya kita sesuaikan. Iya kan, kita kan ngomong kan pakai dalil, ya. Nggak usah kalau sama kamu, kan kamu ngomong nggak pakai dalil. Ada dalilnya, makanya saya tanya. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Pernah nggak? Sebentar. Di mana dalilnya? Pernah nggak melihat? Ya, sebentar. Di mana dalilnya? Pernah nggak melihat Bapak? Terus yang kedua, setidaknya kalau nggak pernah, tahulah wujudnya seperti apa, gitu. Silakan. Tahu. Seperti apa? Silakan. Ya seperti aku lah, bapakku sendiri kok.
Mau udah kemana? Kristen lo sekarang lo ya. Udah mulai murtad lo, bagus, udah mulai ada kemajuan. Kan bapakku sendiri. Aku kan Bapak di surga, Bapak pencipta langit dan bumi, silakan. Di mana ayatnya? Jadi nggak tahu wujud Bapak di surga pencipta langit dan bumi, nggak tahu. Bapak di surga. Karena aku udah bilang, aku barusan nulis Bapak di surga. Aku udah lihat itu tulisanku sendiri, Bapak di surga gitu. Nggak semua. Makanya sekolah itu lo perlunya sekolah. Kan aku bilang aku menyesuaikan kapasitasmu gitu loh. Loh, saya kan cuma nanya. Kalau ini lo bukan menyesuaikan, lo namanya udah blow on. Oh, udah blow on, ya udah, gue blow on, lo pinter dah. Gimana terus? Nah, bagus, silakan. Ya, Ada yang tahu wujud Bapak atau udah pernah ketemu? Siapa yang udah pernah ketemu Bapak? Udah, aku. Apalagi? Aku udah pernah ketemu bapakku, udah. Bapak di surga, udah. Bapakku sendiri di sini. Ini anak ditanya Bapak pencipta langit dan bumi, malah bapaknya yang ditongolin yang tukang sayur. Udah pedagang sayur kiri. Pinggirmu, aduh. Nah, Bapak di surga gampang itu, aku tulis di kertas Bapak di surga tuh aku lihat. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi Gimana lo mau bisa maju ditanya gitu aja lo nggak mampu? Enggak, soalnya kalau kamu ke situ aku tahu arahnya kemana. Aku tahu. Kau akan bilang bahwasanya kau pernah lihat Bapak di surga. Lu nggak usah kan sosok gitu. pintar di depan Juma, sosok mau jadi pahlawan kesiangan, mau jadi kesatria depan Juma. Udah lo polos-polos aja lo tahu enggak? Loh, mau jadi kesatria pahlawan kesiangan lagi. Ya udah, gua nggak tahu. Kalau lu tahu nggak? Hei, sini komalnya biar ada Bang Bundo, nggak usah nyari yang kayak gini-gini lah. Udah ini nggak akan mendatangkan edukasi nih komal ini kayak gini. Iya udah lah. Ditanya gitu doang, agak cerdas. Udah turunin aja udah. Udah nggak bakalan mendatangkan manfaat kita di sini nih. Nggak udah, nggak penting, gua nggak butuh. Ngapa itu? Bang Ardi di atas Maruba ada. Maruba di atas Bang Ardi. Iya, siap. Ustadz Muhammad Hanafi tadi mohon maaf ya karena kita menyesuaikan otaknya dia, jadi kita nggak mungkin kita suruh menyesuaikan, kita nggak nyambung nanti, makanya aku yang menyesuaikan dia. Betul. Emang kalau ketemu orang gila yang pas emang harus kita gila juga sih, karena kalau gitu nggak pas, biar ada edukasi gitu. Keok satu grup, iya gak keok, kita udahlah ya, selesai lu menang. Karena kita nggak mau stres semua gitu, cukup lu aja stres, jangan jamaah ngajak-ngajak gitu. Lanjut. Dia mau mengakui bahwasanya dia pernah ketemu Bapak di surga gitu loh, karena dia nabi gitu loh. Teman-teman di bawah paham nggak? Gitu loh. Nah tuh diketawain sama kakak Franz. Silakan Maruba, mau diskusi apa? Ini ada ustadz kita. Maruba, monitor, dibuka mute-nya dibanding HP-nya. Silakan. Sorry, saya mau tanya, yang tadi itu Bang Zuma betul itu? Ya, ini Bang Zuma betul yang Anda lihat di YouTube, yang terkenal itu, yang gantengnya luar biasa itu kakak kami, kakak Zuma. Ya iyalah. Saya tidak tahu bahwa aku tawar dengan dia. Iya kakak, nggak apa-apa kakak. Kita juga ngefans sama Bang Zuma juga kakak, sama kita. Minta maaf. Saya maafkan, saya maafkan kakak. Bukan Anda. Oh, bukan saya. Lo ngomongnya sama saya minta maaf, terus kok bukan Anda. Gimana kakak ini? Minta maafnya sama saya loh. Saya mau minta maaf sama Kang Zuma. Oh iya, nanti saya sampaikan. Nah, nanti saya sampaikan. Beliau masih sholat kakak ya? Oh ya, karena aduh. Gimana? Dia orangnya termasuk saya ngefans juga dengan dia punya dialog dan logika juga jadi. Gimana? Saya ngefans dia. Iya. Saya juga ngefans. Saya juga ngefans sama beliau. Dia punya logika dia punya sampai saya nonton di YouTube terus gitu. Betul. Saya juga ngefans sama beliau. Saya juga ngefans loh sama kakak Franz ini. Beneran. Tapi saya tadi tidak, saya rasa malu demi Tuhan. Saya
Tuhan mana lah, terserah lah. Yang penting saya rasa malu. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Daripada saya bilang Tuhan yang ini kan nanti di sini didebatkan. Iya kakak, iya paham kakak, paham. Saya juga penggemar kakak ya. Kakak jangan lupa follow balik saya ya. Iya kakak. Siap. Ya. Ya, oke kakak. Koin kita sama kakak, 140 kakak. Tapi kakak lain kali jangan suka marah-marah kakak. Saya tidak marah-marah. Tadi itu mungkin karena cara berbicara saya saja. Mungkin nada tinggi kan. Iya kakak. Kakak jangan lupa follow balik saya ya. Aku udah follow kakak tuh. Nah. Ya, yang warna kuning ini, yang warna kuning, iya kakak. Oke, siap sudah. Oke kakak, terima kasih balik. Tapi kakak kalau kita ada salah kakak, kita minta maaf ya kakak ya. Kalau saya minta maafnya nanti saya sudah. Karena untuk saya tidak usah minta maaf, tapi dia punya pembelajarannya saja. Ya kami di sini yang minta maaf kakak. Oh, sama-sama belajar, tidak usah minta maaf. Mantap. Jujur ini kakak ini Bang Handi, jujur sejak awal diskusinya juga bagus, orangnya baik, luar biasa, fotonya juga ganteng. Mak, mantap. Teman-teman jangan lupa di follow kakak ya. Jangan lupa ya di follow ya. Teman-teman 1.200 orang di atas, jangan lupa follow akun-akun yang ada di atas. Jangan lupa semuanya untuk semuanya. Iya, terima kasih kakak. Salam kenal ya kakak. Saya dari Jawa kakak ya. Siap. Saya punya misi cuma satu saja. Bagaimana kita bisa beribadah berdampingan, itu saja. Iya. Kakak, kalau aku ke kampungnya kakak, boleh aku tidur di rumah kakak? Siap, diterima dengan baik. Terima kasih kakak. Di mana Papuanya kak? Kalau boleh tidak tahu. Nabire. Kalau mau tidak tahu juga, kalau mau tahu juga terserah. Saya pokoknya buka tangan saja sini. Silakan mau datang siapa saja bisa. Kakak kalau makanan di sana masih makan, mohon maaf kakak, masih makan makanan babi hutan gitu kah atau bagaimana? Kan disesuaikan. Oh iya. Disesuaikan dengan apa kakak? Kondisi kan. Siapa yang datang? Oh begini. Iya. Siapa yang datang? Dia siapa? Kan kita kan bisa sesuaikan kondisi kan. Mantap. Kakak di pegunungan atau di kota? Saya sebentar ini di kota. Mantap kakak lah, mantap. Ngambil kota. Saya juga punya teman Papua kakak. Punya saya. Oke. Lanjut kak sama kakak-kakak yang lain ya. Kakak Handi. Kakak Handi lanjut dulu kakak Handi. Atau kakak Hanafi. Ya itu tadi kakak Franz. Jadi seperti itu. Jadi kalau tadi kakak Franz sudah jujur dan kakak Franz juga sudah mulai agak kewalahan dengan pertanyaan sampai di saya yakin Bang Zuma dan juga kakak Franz itu diskusinya TikTok dan jujur kakak Franz gitu kan. Artinya kan tadi yang mengganggu kakak Franz itu ya pikirannya kakak Franz itu ya karena selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Betul kan kakak? Jadi itulah yang pada akhirnya kakak Franz kewalahan. Satu sisi dibilang katanya dia Tuhan, tapi satu sisi dia dibilang dia juga manusia, dan itu yang akhirnya mengganggu. Kalaulah memang dan saya tidak fokuskan dia untuk ini untuk perdebatan gitu macam Bang Suma kan ini kan untuk debat apa namanya ini saya sudah lupa lagi.
Ya diskusi lah artinya, diskusi secara logika. Secara logikanya Kak Frans itu Tuhan itu seperti apa sih, kan gitu, betul nggak Kakak Frans? Nah, pada akhirnya kan kalau Tuhan itu kan artinya kan maha kuasa. Nah, kalau lawannya maha kuasa berarti apa Kakak Frans? Tidak kuasa kan? Kalau maha kuasa berarti lawannya tidak maha kuasa kan? Betul nggak? Iya. Iya toh? Nah, kalau lawannya kuat apa? Kuat. Lawan kata umpama kuat berarti lawannya tidak kuat. Betul kan? Lemah. Ya, lemah. Nah, karena itulah nggak mungkin yang kuat jadi lemah. Nggak mungkin yang maha kuasa berubah jadi tidak maha kuasa. Kan begitu Kakak Frans. Betul nggak? Ya, pelan-pelan ini kan begitu tadi yang diskusinya sama Bang Zuma toh. Iya kan begitu kan tadi. Iya. Bicarakannya begitu. Makanya akhirnya kan Kakak Frans tuh bingung. Satu sisi ingin dibilang bahwa Tuhan, tapi kok jadi tidak maha kuasa. Nah, itulah yang kita itu membuka cakrawala berpikir agar kiranya menggunakan akal tuh untuk berpikir tadi itu Kakak Frans. Gitu loh. Dan kalau memang mau dilanjut, ada muridnya Bang Zuma kita semua, termasuk Handi nih. Kalau mau dilanjut Kakak Frans sambil nunggu Bang Zuma, silakan lanjut dengan Bang Handi. Gimana, Kakak? Saya cuma titip salam dan saya titip nomor saya ke Bang Zuma. Gak apa-apa, nanti di DM aja ke Bang Zuma, Kakak. Gitu, atau ke Ardiansa nih yang tadi Kakak sudah DM, nanti biar dicatat. Gitu, Kakak Frans. Ya, Bang Andi. Ya, kalau memang mau dilanjut, kata Kakak Frans kan tadi masih mau lanjut sambil nunggu Bang Zuma. Silakan diskusi dengan Bang Handi. Capek. Gimana? Mas itu capek. Oh, sudah capek. Oh ya, sudah. Istirahat dulu berarti Kakak. Minum dulu, istirahat, mudah-mudahan Kakak sehat. Gitu. Saya dengar aja sudah. Saya jadi pendengar baik lah untuk sekarang. Ini di atas Maruba gimana nih? Maruba ini. Monitor Maruba. Maruba monitor masih standby. Maruba. Ada yang bisa bikin debat kah? Untuk siapa kah? Ya, Mas. Selamat siang. Iya, selamat siang Bang Maruba. Ya. Apa kabar hari ini? Baik, Bang. Mantap Bang Maruba. Silakan lanjut Bang Ardi. Satanafi. Gurunda Zuma masih standby. Maruba sudah mendengarkan tadi. Bang Maruda sudah dengarkan tadi tentang diskusi antara Bang Frans dengan Bang Zuma. Apa yang bisa mau ditambahkan dengan Bang Maruba tentang pemahaman tadi? Ya, saya dengar. Cuma kalau saya tambahkan kan dengan siapa saya sedang diskusi begitu. Tadi kan Bang Zuma dengan Bang Frans, jadi ya boleh dibuat khusus dengan saya siapa diskusinya supaya bisa dapat. Bebas Bang Maruba mau sama siapa? Di sini ada Bang Ardi. Kalau Gurunda Zuma untuk saat ini beliau lagi standby, lagi isoma, istirahat, sholat, makan. Jadi mungkin bisa dilanjut dulu yang lain. Nanti paling Bang Zuma nyusul. Silakan Bang Maruba. Ya, kan beda orang, beda cara pandangnya menyampaikan jawaban atau pendapat. Jadi ya siapalah, karena di sini kan saya hanya saya dengan Bang Frans
Jadi yang memilih bukan saya harusnya. Begitu, host lah yang memilih. Ya udah, mau bahas apa bebas, ada ustadz-ustadzku di sini. Pilih aja, simple. Kita di sini nyimak kok. Kalau memang Bang Maruba mau diskusi sama siapa, kita nyimak kok. Kita nggak akan ikut campur. Iya, maksud saya ya, artinya tadi kan dari penjelasan Bang Juma yang sampaikan begitu ya. Jika mau minta apa yang mau ditambahkan dari apa yang disampaikan tadi, ya hendaknya bolehlah diulangi sebagai pengganti Bang Juma siapa begitu. Jadi saya tidak perlu memilih ya, yang mau, yang bisa, yang artinya siap gitu aja Bang. Ya, saya sebagai junior soalnya di sini. Saya kasih ke senior saya dulu ya. Bang Handi, Ustadz Muhammad Hanafi, mungkin Bundo atau Bunda Vera, silakan. Bang Zuma masih sholat soalnya. Ya udah, sama Bang Handi tuh. Bang Handi baru datang kan, biar dia agak masih adem gitu kan. Biar Betul. dia ada mulai apa, urat-uratnya tuh udah mulai agak kendor. Setidaknya dia biar agak ikut mabok gitu. Karena kita dari tadi juga udah ikut mabok. Bang Handi siap? Gurunda Siap. Handi. Siap, Bang Handi. Monitor. Aku ada tamu di rumah, lagi ada tukang nih. Lanjut aja dulu. Gitu. Oh begini. Oh begono. Begitu ya kan udah. kira-kira. Oh begitu. Sorry clear. Ya udah, silakan Ustadz Hanafi, silakan Ustadz. Ya enggak, jadi di mana menurut Bang Maruba bahwa dari tadi yang kita obrolkan dan dengar dengan Bang Zuma, dengan Bang Frans, apa sih yang menyebabkan bahwa Yesus itu secara data di Bible itu yang mengklaim dirinya menjadi Tuhan? Apa yang menyebabkan itu secara data di Bible itu apa? Ada tidak? Silahkan Bang Maruba. Iya, terima kasih. Pertama perlu digarisbawahi, bukan Yesus mengklaim begitu, tapi ya Alkitab itu yang menyatakan. Jadi kalau kita bicara data dari Alkitab, ya Yohanes 1 ayat 1 sampai 17 cukup jelas memperkenalkan siapa firman yang menjadi segala sesuatu. Jadi kalau kita baca ayat 14 itu, firman telah menjadi manusia, ya, anak manusia itu dikenal anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemudian ayat 17 ditekankan di sana, diarahkan kepada siapa sebenarnya firman itu, anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran itu. Di ayat 17 itu dikatakan bahwa kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus Kristus. Jadi kalau kita baca secara ya artinya menerima dengan ya apa yang tertulis, ya kita boleh menilai, ya tergantung sih apakah mau menerima atau tidak. Tetapi dari saya yang saya pahami bahwa sang firman itu yang menjadikan segala sesuatu itu disebutkan dalam ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, disebut anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa itu ayat 17 ya, Yesus Kristus. Jadi dari sudut pandang kitab Yohanes itu saat ini yang boleh saya berikan perihal Yesus tadi. Begitu Bang. Oke. Abang apa? Ustadz Tardiansa mau masuk atau gimana? Ustadz Tardiansa? Ada Ustadz Muhammad Hanafi loh, kok saya? Guru saya dulu dong. Silakan guru. Oke, di Bible kalau memang Bang Maruba membaca, ya kita semua memahami teman-teman, jika kita mencari dalam Bible, kita akan melihat bahwa Yesus menyebut dirinya sendiri sebagai anak orang itu sebanyak 83 kali. Ya, meskipun di saat bersamaan dia merujuk dirinya sendiri sebagai anak Tuhan hanya sebanyak 13 kali.
Inilah kenapa kita meyakini bahwa ia hanya mengklaim menjadi anak Tuhan dengan berdasarkan pengertian Bible dan tidak berdasarkan konsep Bible Eropa sentris ya. Pengertian Bible ini sesungguhnya tentang panggilan anak Tuhan dapat ditunjukkan dalam Bible itu sendiri, teman-teman. Saat mengatakan di posisi Roma 8:14, semua orang yang dipimpin Ruh Allah adalah anak Tuhan. Ya. Berarti kalau seumpama gara-gara anak banyak tuh. Yang dipimpin Roh Allah itu berarti anak Tuhan semuanya tuh. Kembali begitu Maruba. Ini pakai data ya Maruba ya. Lalu nanti di 2 Korintus 6 ayat 18 di situ juga dikatakan bahwa dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan, demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan ini yang lebih bukti bahwa di Bible itu bahwa Yesus bukanlah Tuhan, itu sangat nyata di mana yang sudah masyhur ketika kita diskusi secara data. Bahwa Yohanes 5 ayat 30 di situ udah terang-terang itu. Ya, Maruba pasti mungkin bisa dibaca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku. Ya, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya kalau yang mengutus berarti ada yang ngutus. Kan begitu, Maruba. Itu aja sementara Maruba. Jadi kalau nanti kita baca terlalu lama. Silahkan Maruba. Baik. Terima kasih atas pendapat Abang. Yang pertama perlu saya perjelas sebelum Bang Hanafi mengangkat atau mengutip atau bahasa yang kurang enak dibilang mencomot ayat, perlu kita akui ya Kak, dari saya, iman saya, dan juga menurut pembelajaran saya, Alkitab itu adalah firman Tuhan, firman yang berasal dari Tuhan. 2 Timotius 3:16 dikatakan di sana, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi itu diilhamkan, di mana Tuhan memilih hamba-hambanya seperti Musa, Daud, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes Kekasih, dan Rasul Paulus. Jadi ketika kita mengangkat Alkitab ini sebagai firman Tuhan, kita akan mempelajarinya bahwa apa yang tertulis di dalam diakui berasal dari Tuhan. Jadi saya harap ya, sebagai dasarnya semoga jangan dirombak Bang ya, jangan seperti pernyataan Abang tadi katakan hanya Yesus katakan, jadi seakan-akan bahwa itu bukan berasal dari Tuhan begitu. Jadi katakan bukan saya Maruba yang mengatakan itu di Bible Anda. Jadi jangan disangka saya. Silahkan dikonter Bible Anda. Itu caranya. Konter dengan data lagi. Jangan menjelaskan mana data yang menunjukkan bahwa posisi yang dibilang Tuhan itu siapa. Oke, baik. Konter dengan data itu gitu loh. Bukan saya yang ngomong tapi Bible Anda. Jadi kalau Anda bilang saya musuh Anda, bukan musuh Anda Bible Anda dong berarti. Orang saya membawa Bible Anda kok. Ya, data saya sudah jelas tadi. Kita perlu pahami bahwa segala tulisan yang dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu berasal dari Tuhan. Itu yang paling utama. Sesuai dengan tertulis 2 Timotius 3:16. Itu yang pertama. Coba sehingga, baca. Ya, Coba baca. Saya sudah baca tadi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi mana itunya? Tuhannya di mana? Ya, ya. Ayat kalimat pertama, Pak. Ya sekarang firman, dia firman. Ya. Terus menerima firman gitu. Firman menerima firman gitu. Bukan, Pak. Dasar penulisan Alkitab itu semua yang tertulis dari kitab Kejadian. Iya, Yesus itu kan firman kata Anda tadi.
Ya, belum lagi Pak, tunggu dulu, sabar dulu. Saya hanya bahas dasarnya, masih dasarnya saya bahas. Ya, itu kan dasarnya tadi, awalnya kan firman, firman bersama dengan Allah. Jadi sehingga kita akan dapatkan bukti bahwa Yesus itu Allah. Yang pertama, Bapak harus terima dulu dasar ini. Kalau Bapak katakan saya hanya percaya ayat ini, saya tidak percaya ayat ini, ya begitulah jadinya. Ya, karena penulisan, ya itu seperti Bapak katakan, ada ya kata orang, kata anak Allah. Jadi Bapak hanya mengambil yang itu saja. Jadi kita perlu pahami bahwa ayat Alkitab bukan hanya itu. Begitu. Ya iya, yang menyebabkan tadi Anda bilang bahwa Yesus itu adalah firman, artinya firman nerima firman, begitu? Bukan firman, Pak. Beda firman yang dimaksud dengan perkataan. Yesus itu firman bukan? Ya, dia sang firman. Dia itu firman itu yang disebut adalah pribadi. Nah, makanya Yesus kan firman kan? Betul nggak? Ya, bukan perkataan, bedakan kata hologos dengan rema, Pak. Beda itu. Iya, sekarang firman itu apa? Ya, sang firman itu tadi merujuk kepada Yesus. Nah, iya, berarti kan firman nerima firman, begitu? Bukan firman, begitu beda Pak. Saya katakan hologos dengan rema. Rema itu perkataan, firman Tuhan, itu perkataan Tuhan. Beda dengan pribadi yang mengucapkan, Pak. Ya iya, artinya kan Yesus itu kan firman toh, betul nggak? Iya, maksud di sini. Nah, berarti Yesus nerima firman itu nerima firman, begitu? Iya, ini bahasa kita secara manusia, tetapi dalam konteks ya Pak, bahwa dia adalah seorang pribadi yang menerima firman, perkataan dari Bapa. Nah, itu Bapak itu siapa? Bapak itu siapa? Ya, Bapaknya Kristus. Bapaknya Kristus, Tuhan bukan? Iya, mereka bertiga Tuhan. Oh, berarti ada 3 Tuhannya? Ya, 3 dalam 1. Oh, 3 ya. Udah Ardiansa, lanjut Ardiansa. Gua enggak. Gua lagi mau ngituin ini kerjaan, gua lagi kerja. Makanya gua dari tadi nungguin ada yang komen. Ayolah. Iya. Tadi Bang Maruba tadi ngomongkan soal apa tadi? Penulisan Bible. Emang Bible itu firman Tuhan? Markus, Matius, Lukas firman Tuhan? Itu adalah firman yang berasal dari Tuhan, atau perkataan yang berasal dari Tuhan yang dituliskan oleh hamba yang dipilihnya, yang setiap perkataan itu berpengaruh terhadap latar belakang penulis. Jadi termasuk Lukas itu dapat dari Tuhan ya? Ya, itu berasal dari Tuhan. Yang diilhamkan bukan dari anggapan orang kan? Bukan. Oke, coba buka. Ada yang bisa bantuin saya buka di sini? Host bisa nggak? Hostnya tidur. Coba buka Lukas 3 ayat 23 Bang. Coba buka Bang Maruba. Ya aku aja lah yang buka. Iya sih, ambil laptop. Si. Udah Bang dibuka Lukas 3 ayat 23 udah? Sudah Bang? Belum? Sudah Bang. Oke, baca Bang. Silakan baca Lukas 3 ayat 23 baca. Baik. Silsilah Yesus. Inilahnya nggak dibaca. Dia mana itu? Oh ya oke. Lukas 3 ayat 23 aja. Coba baca dari awal. Silsilah Yesus itu judulnya kan? Ya. Coba baca. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, dia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang dia adalah anak Yusuf, anak Eli. Anggapan orang kan itu, bukan menurut firman Tuhan kan? Ini dia. Ayo. Tadi saya sudah sampaikan sama. Mau kemana? Bukan mau kemana. Lukas 3 kan ditulis oleh Lukas kan. Jadi perkataan Tuhan ini disampaikan kepada Lukas, ditulis berdasarkan pola pemahaman Lukas dan latar belakangnya.
Jadi di sini Lukas melalui tuntunan Roh Kudus menuliskan ini. Jadi anggapan orang itu dituliskan begitu. Oh, berarti Lukas dapat dari anggapan orang. Bukan dapat dari anggapan orang, Bang. Loh, gimana sih? Ya, bukan dapat dari anggapan orang. Maksudnya coba mari kita buka di sini biar bisa baca semua orang-orang. Iya. Nunggu dulu, aku connect internet dulu ya. Ya Mas, anjing. Ini udah. Mana lah ini? Ini internet ya. Lukas 3 Lukas 3:23. Ini nih. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ini menurut anggapan orang loh, bukan menurut firman Tuhan loh, Bang. Ini saya ulang lagi, Bang, ya. Tadi saya sudah jelaskan. Mulai. Abang masih belum mau terima sepertinya. Loh, karena yang tertulis ini anggapan orang, bukan firman Tuhan. Begini, saya terangkan sedikit ya. 2 Timotius 3:16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jangan kemana-mana dulu, Bang. Kita fokus ke Lukas dulu. Jangan kemana-mana dulu ya. Jangan kemana-mana dulu. Saya tidak sedang pergi kemana-mana. Saya lagi memfokuskan ke situ, Bang. Oke, di mana itu tadi? Berapa? Di ayat berapa? 2 Timotius 3:16 itu. 2 Timotius 3 ayat 16. Oke ya, aku buka dulu. Oke, Timotius ini yang nulis siapa, Bang? Rasul Paulus, Bang. Dari mana Paulus tahu? Dari mana Paulus tahu kalau segala tulisan yang diilhamkan Allah ini memang bermanfaat untuk mengajar? Jadi Paulus itu dapat firman Tuhan. Perkataan Paulus berdasarkan firman Tuhan, betul? Iya, perkataan Paulus itu dipimpin oleh Roh Tuhan untuk menuliskan itu. Oh, jadi, gitu. Dan itu berdasarkan pengalaman, budaya, latar belakang pendidikan, pengalaman. Jadi makanya Alkitab itu banyak penulisnya, Bang. Oh, gitu. Jadi intinya, intinya Paulus berdasarkan dapat dari firman Tuhan, betul ya? Bukan, berdasarkan dari Roh Tuhan, dipimpin oleh Roh Tuhan untuk. Oh, berarti bukan menurut firman Tuhan Paulus dapatnya, bukan menurut firman Tuhan. Kalau menurut firman Tuhan berarti asalnya dari firman Tuhan, bukan begitu, Bang? Karena asalnya ya, berarti Paulus itu mengatakan bukan berdasarkan firman Tuhan ya? Roh Kudus tadi berasal dari Roh Kudus yang disampaikan itu. Lah, Roh Kudus membawa firman Tuhan atau firman setan? Menyampaikan firman perkataan Tuhan. Lah itu. Iya, dengerin pertanyaan saya baik-baik. Pertanyaan saya didengarkan dulu, setelah didengarkan dijawab gitu loh. Paulus ini menulis berdasarkan kehendaknya sendiri atau berdasarkan menurut firman Tuhan? Berdasarkan pimpinan daripada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini firman Tuhan bukan? Bukan. Oh, berarti bukan Tuhan ya, Roh Kudus ya? Tuhan, bedakan. Loh, gimana sih? Bedakan, Bang. Di sana tidak ada kata firman Tuhan, yang ada sang firman atau firman. Lah, Roh Kudus ini membawa apa? Membawa firman Tuhan. Roh Kudus ini membawa firman Tuhan atau membawa firman setan? Roh Kudus ini menuntun Rasul Paulus untuk menuliskan kitab Timotius dan kitab-kitab lainnya, gitu, Bang. Loh, iya, Roh Kudus ini membawa firman Tuhan atau bukan firman Tuhan yang dibawa Roh Kudus ini? Apa yang dibawa Roh Kudus itu apa? Kepada Paulus itu apa yang diberikan kepada Paulus? Apa gitu loh? Oke. Firman Tuhan atau firman setan gitu loh? Simple loh ini.
Ini Pak, Coba. boleh dibaca Yohanes 14 ayat 26. Jangan kemana-mana. Pertanyaan saya. Sebagai jawaban dari pertanyaan Abang. Oke, berapa? Yohanes berapa? Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Oke, baca di situ. Belum lihat. Kan? Belum lihat Bang. Ada Abang. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Wah, yang dibawa ini apa? Oleh Roh Kudus ini apa? Tunggu dulu Bang. Dari, baca lagi. Dari Bang. Bapak kan? Dari Bapak kan? Baca dulu Bang sampai selesai. Kepadamu dan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dari Bapak kan berarti kan? Iya, jadi intinya tadi fokus kisah tadi bahwa Roh Kudus itu menyampaikan yang dikatakan oleh Yesus. Itu mengingatkan. Roh Kudus, Yesus dapat dari mana? Berarti perkataan-perkataan Yesus itu yang sebelumnya di kitab Injil diingatkan oleh Roh Kudus, diterangkan oleh Roh Kudus kepada Rasul Paulus dan dipimpin untuk menuliskan itu yang disebut itulah surat-surat Rasul Paulus. Perkataan Yesus ini firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Perkataan Yesus ini. Itu semua firman Tuhan, Bang. Oke. Jadi Paulus ini mendapatkan firman Tuhan kan yang dibawa oleh Roh Kudus kan? Iya. Oke. Sekarang mendapatkan dari Tuhan. Jadi begini, Bang, jangan Abang gunakan firman Tuhan. Abang fokus saja. Gimana sih? Tunggu. Perkataan Yesus ini yang dibawa oleh Roh Kudus, iya dengerin. Perkataan Yesus yang dibawa oleh Roh Kudus ini firman Tuhan atau bukan? Ya, perkataan Tuhan itu firman Tuhan. Firman Tuhan. Berarti Paulus ini menerima firman Tuhan, yaitu Yesus ini yang dibawa oleh Roh Kudus kan gitu? Iya, tapi berarti Paulus ini menuliskan berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan keinginannya sendiri atau dikarang-karang. Betul nggak? Bukan begitu, Bang. Oh, berarti dikarang-karang? Dia bukan mengarang. Oh, lah terus apa? Berdasarkan apa? Dia menuliskan berdasarkan pendidikannya, latar belakang pengalamannya, pengetahuannya, budayanya, sehingga orang-orang yang akan dijangkau dari tulisannya itu dapat mudah mengetahui, memahami. Berarti bukan firman Tuhan. Berarti Paulus ini menulis bukan berdasarkan firman Tuhan. Dasarnya segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Yang diilhamkan ini firman Tuhan atau bukan? Jadi begini, Bang, saya kasih kan ya, jadi begini lagi ditanya. Dengerin pertanyaan saya, didengerin dulu. Kenapa abang nggak fokus? Saya kasih didengerin dulu pertanyaan saya, didengarkan dulu pertanyaan saya, ya. Yang dibawa oleh Roh Kudus ini kan perkataan Yesus, betul? Mengingatkan ya, perkataan Yesus itu firman Tuhan bukan? Iya, firman Tuhan. Berarti Paulus ini mengatakan kepada kita semua ini berdasarkan firman Tuhan, yaitu Yesus, kan gitu? Iya, tapi bukan letter tertulis begitu. Rasul Paulus sedang dipimpin untuk menjelaskan lebih detail. Ya, kesimpulannya Paulus ini mengatakannya itu sebagai berkata menurut firman Tuhan, kan gitu? Bukan, beda itu, Bang, konteksnya. Gimana sih? Berarti Paulus ini ngarang. Satu contoh ya, dengerin dulu, jangan kemana-mana, saya nggak cuma lebar. Paulus ini, karena Abang nggak dapat pahami, sedangkan itu aja nggak dapat Abang. Anda yang nggak paham, saya tanya apa, Anda jawab apa. Saya tanya sekarang. Oke, coba saya kasih pilihan ya. Paulus ini menulis atau mengatakan berdasarkan A, firman Tuhan, B, bukan firman Tuhan. Yang mana? A atau B? Saya katakan tadi firman Tuhan, tapi dituliskan itu bukan langsung secara literal. Saya nggak tanya dituliskan, saya tanya A atau B. Saya tanya A dan B. A, Paulus ini mengatakan berdasarkan firman Tuhan, atau B, Paulus ini mengatakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Yang mana? A atau B? Sekarang saya balikan pertanyaan Abang. Jangan kemana-mana, jawab dulu, please. Seperti itu. Jawab dulu. Kata kami di jawab dulu. Jawab dulu. A2. Gak bisa, jawab dulu. Abang jawablah dulu. Gak bisa. Waktu Anda menjawab. Jadi abang hanya ingin menang sendirian. Gak bisa. Jawab dulu pertanyaan saya. Mata kami di Quran. Gak bisa. Jawab dulu. Jawab dulu. Menang sendiri, Bang. Iya. Tuh Anda nggak jawab.
Jawab dulu pertanyaan saya. Ya, udah apakah Paulus ini mengatakan berdasarkan firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? A. Paulus mengatakan berdasarkan firman Tuhan. B. Paulus mengatakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Yang mana? Udah saya katakan tadi firman Tuhan. Tapi firman Tuhan selesai, cukup. Sekarang baca ini. Oke, cukup. Sekarang baca ini. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan jediar, melainkan sebagai seorang bodoh dan berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Nah, Paulus sendiri mengatakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Nah, ayo mau kemana? Ayo. Udah saya katakan tadi. Ayo mau kemana? Saya bukan mau kemana. Nggak usah kayak gitu. Ya berarti ini bukan firman Tuhan, karena ini Paulus mengatakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Mau cari menang aja tapi tak paham konteksnya. Loh, kok konteks? Ini apa ini tulisannya? Coba kau baca ini. Nih, kau yang baca. Coba kau yang baca. Baca. Iya, saya sudah baca itu. Tadi baca. Karena abang mau melagakan Alkitab saja. Baca dulu. Sudah jelas itu. Baca. Sudah jelas. Baca. 3:16 segala tuduhan. Baca. Baca. Itu jawaban saya tentang baca, woi. Oke, Bang. Baca. Saya sudah baca, Bang, tadi. Ini saya loh. Baca itu. Ini loh 2 Korintus 11:17 ini loh. 2 Korintus 3:16 segala 2 Korintus 11. Oh, berarti ayat ini salah. Bukan salah, tapi oh, berarti benar. Berarti ayat ini benar. Abang tidak tahu masuk. Tidak tahu pula. Tuhan dengan diilhamkan oleh Tuhan. Oleh Allah. Dengerin. Sekarang saya tanya, Paulus ini menulis atau mengatakan berdasarkan firman Tuhan atau bukan firman Tuhan mengatakannya? Dia mendengarkan berdasarkan firman Tuhan, tapi ini salah ini. Enggak salah. Aku mengatakannya. Dia menelaah. Dengerin. Aku mengatakannya. Dengerin, cuplis. Dengerin. Aku mengatakannya. Dengerin, cuplis. Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh. Ternyata bodoh Paulus ini. Ini loh. Tuh, mau kemana? Mau kemana? Ajaran tipu-tipu, dasar. Jangan ngarang aja. Ini Timotius ini karangan Paulus, bukan berdasarkan firman Tuhan. Paulus cuma menulis segala tulisan yang diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar. Apa ini? Ini tulisan Paulus sendiri, bukan berdasarkan firman Tuhan, bukan firman Tuhan ini. Gitu loh. Kok susah sih? Kok susah gitu loh. Ini karangan Paulus, kucluk. Paham kau Maruba? Yang pinter gitu loh jadi orang itu. 3:16 ini bukan firman Tuhan, ini karangan Paulus. Buktinya ada di gua Korintus 11:17. Paham nggak kata yang diilhamkan? Loh, lah ya ini karangan Paulus, paham nggak? Ini tuh karangan Paulus, paham nggak? Itu pendapat Anda. Loh, lah ini pendapat siapa ini? Ini siapa ini? Coba baca 2 Korintus 11:17. Ini pendapat siapa ini? Paham nggak kata yang diilhamkan? Nggak, ini loh, yang saya tunjuk ini pendapat siapa? Marubak, kamu tinggal baca dulu.
baru kamu bantah gitu loh. Ya saya sudah jawab dari tadi. Apa yang jawab? Nggak ada jawab. Ini loh, ini 2 Korintus 11:17. Kamu tadi kan bilang, dengerin. Hei, kamu tadi kan bilang 2 Timotius 3:16 ini adalah firman Tuhan. Ternyata di 2 Korintus 11:17 Paulus mengatakan apa yang didapat dari Paulus itu bukan berdasarkan firman Tuhan. Berarti ini juga bukan firman Tuhan ini. Segala tulisan yang diilhamkan ini bukan firman Tuhan ini. Ini karangan Paulus. Kata yang diilhamkan. Apa sih ini orang kok gak ngerti sih? Ini bohong ini. Ini bohong, paham nggak? Ini tulisan Paulus ini bohong, paham? Saya udah jelaskan tadi, Rasul Paulus menerima perkataan Yesus itu diingatkan kembali oleh Roh Kudus kepadanya. Di mana? Sudah sebutkan tadi 2 Timotius 3:16 itu diilhamkan. Ini bukan firman Tuhan. Woi, dengerin. Ini bukan firman. Ini cuma pengakuan Paulus. Ini pengakuan Paulus yang berbohong, paham nggak? Iya, saya akui itu. Tapi lo ya sudah, kalau bukan firman Tuhan berarti kalau bukan firman Tuhan otoritasnya dari siapa? Saya tanya. Otoritas Paulus dari siapa? Ya dari Allah. Mana buktinya? Mana? Ya buktinya itu. Mana Allah berbicara begini? Mana Allah berbicara begini? Aku berikan kepadamu otoritas ini wahai Paulus. Mana buktinya? Aku berkenan terhadapmu wahai Paulus. Mana buktinya? Mana? Oke. Mana? Jadi mana? Ya sabar. Ya oke. Mana buktinya? Mana konfirmasi bahwasanya Allah memberikan otoritas kepada Paulus? Konfirmasinya mana? Mana? Ya sabar ya, saya tunjuk ya. Ya, tunjukkan. Jadi Yesus itu jangan kemana-mana. Allah kamu bilang, bukan Yesus. Mana? Iya. Mana konfirmasi dari Allah memberikan otoritas kepada Paulus? Mana? Iya. Ayo. Kelihatannya kayaknya lebih cerdas dari Van, taunya lebih hancur lagi nih. Teman-teman, jangan lupa tap layar, teman-teman. Bersyukur ya teman-teman. Iya, kasih izinkan kita menjadi orang yang beriman, orang Islam, gitu. Amin. Dan mudah-mudahan kita sama Allah dalam kondisi mati dalam keadaan membawa iman dan Islam dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Udah tahu bukan firman Tuhan, dikasih ayat ke saya. Ini bukan firman Tuhan, ngapain kau kasih ke saya? Yang tak firman Tuhan, gitu loh. Udah jelas ini bukan firman Tuhan, ngapain kau kasih ke saya? Saya minta firman Tuhan. Mana? Oke bang. Jadi oke apanya? Oke apa? Oke apa? Otoritas Paulus itu diberikan oleh Tuhan. Mana? Kisah para Rasul 13 ayat 2. Kisah para Rasul 13 ayat 13:32 ya, betul. Ini ayat 2. Oh, ayat 2. Kisah para Rasul 2. Kisah para Rasul 13 ayat 2 ini. Ya. Ini. Iya. Oke. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ini yang nulis siapa? Iya. Kisah para Rasul. Lukas. Apakah Lukas diberikan otoritas oleh Allah untuk menulis ini? Diberikan nggak Lukas? Jangan-jangan ini karangan Lukas juga. Ayo. Boleh Anda bilang karangan, bilang aja semua karangan. Ya memang karangan kok. Loh, mana otoritasnya? Mana otoritas Tuhan
Oke, mana otoritas Tuhan? Dengerin, nggak bisa. Sabar. Nggak bisa. Dengerin, nggak usah kabur, jangan kabur. Dengerin. Saya ketawa ini. Ya udah ketawa dulu. Ketawa aja dalam kebodohan. Ya ada ketawa. Pertanyaan saya, data ini valid nggak, Bang Marubah? Valid nggak? Valid. Oke, pertanyaan saya, siapa validator yang tertinggi yang bisa dipercaya? Validatornya siapa? Kalau ini valid, validatornya siapa? Paulus juga. Loh, kok Paulus? Apa otoritas Paulus? Memvalidasi ini apa? Ya, karena itu sudah dikanonkan. Jadi loh, Anda kanon itu tahun berapa kanon? Kanon tahun berapa kanon? Coba saya tanya, kanon tahun berapa? Jadi lucu saya rasa. Enggak, kanon tahun berapa? Jawab dulu, kanon tahun berapa? Apa otoritasnya ini? Semula enggak, tunggu. Lalu bilang apa otoritas Tuhan menuliskan itu? Anda bilang lagi. Loh, saya tanya otoritas Lukas. Ini kata Anda, ini adalah berita yang valid. Ini informasi yang valid. Pertanyaan saya, siapa yang memvalidasi ini? Iya, Rasul Paulus juga memvalidasi Lukas. Apa otoritas Paulus sehingga dia berhak memvalidasi? Otoritas Paulus apa? Karena Yesus yang memilih dia, karena Roh Kudus. Mana? Nah, itu sudah Anda baca. Nah, ini kan Lukas tulisannya. Gimana sih? Iya, tapi kan itu yang berkata itu siapa? Yang nulis siapa? Yang berkata itu siapa? Ini kan perkataan Lukas ini. Itulah ini kan pengakuan Lukas. Yang nulis kan Lukas. Pertanyaan saya, Lukas dapat otoritas menulis ini dari siapa? Coba saya tanya. Dari siapa otoritas ini? Berhak nggak dia menulis firman Tuhan? Berhak nggak? Berhak. Siapa yang memberi hak kepada Lukas untuk menulis ini? Siapa? Yang memberi hak dari Tuhan. Mana di mana ayatnya Tuhan memberikan otoritas kepada Lukas atau memberikan hak untuk menulis kepada Lukas? Mana ayatnya? Jadi itu melalui saya tanya ayat. Jangan jadi. Mana ayatnya? Paulus yang sabar. Mana ayatnya Lukas memberikan otoritas mana ayatnya Allah atau Tuhan memberikan otoritas kepada Lukas untuk menulis ini? Mana? Saya kejar. Coba kejar. Saya santai saja. Tadi ya jawab dong. Kalau santai jawab dong. Bisa nggak dijawab? Jawab itu. Ya saya kata dari Tuhan ya. Mana Allah, mana konfirmasi dari Allah atau konfirmasi dari Tuhan bahwa Tuhan memberikan otoritas kepada Lukas? Mana konfirmasinya dari Tuhan? Mana? Oke, baik. Jadi kalau seperti yang Anda minta itu memang tidak ada, tetapi nggak ada, berarti ini karangan Lukas. Ini karangan Lukas. Ketahuan. Ketahuan bohong-bohongnya. Makanya nggak bisa membuktikan bahwasanya Lukas hak menulis kisah para rasul. Nggak ada haknya Lukas untuk menulis ini. Nggak ada. Apa mana haknya Lukas? Mana? Saya minta. Dengar dulu, karena murid-murid seperti Petrus mengakui kerasulan daripada. Apakah Lukas murid Yesus? Dengar dulu, karena jawab dulu. Apakah Lukas murid Yesus? Karena Petrus dan jangan kemana-mana. Jawab pertanyaan saya. Apakah Lukas murid Yesus? Petrus dan Yakobus. Jangan kemana-mana. Jawab dulu pertanyaan saya. Apakah Lukas murid Yesus? Iya, murid Yesus. Mana? Di mana tertulis Lukas murid Yesus? Di mana? Udah paham saya kemana. Mana? Iya, mana? Oke, saya buka di sini. Oke. Di mana? Lukas? Ya di mana? Saya buka. Di mana? Lukas ayat berapa? Di mana? Petrus dan Yakobus. Saya nggak tanya Petrus. Saya tanya di mana? Saya tanya dengerin. Saya tanya di mana tertulis Lukas adalah murid Yesus. Yang saya tanya murid Yesus, saya nggak bahas Petrus.
Seandainya saya tanya juga kayak gitu, Anda tak Jangan bisa jawab. seandainya. Nanti saya nyanyi seandainya kau tahu Bisa nggak Anda jawab langsung? menginginkan kau pergi. Iya, saya tanya Anda bisa jawab nggak? Jawab dulu pertanyaan saya. Jawab, Anda jangan bisa kemana-mana. menjawab pertanyaan saya. Nggak bisa, jawab dulu. Saya nggak mau jawab. Anda bisa Jawab menjawab dulu. pertanyaan saya. Nggak bisa. Pertanyaan saya belum terjawab. Saya nggak mau jawab pertanyaan Anda ketika Anda belum jawab pertanyaan saya. Jawab seperti itu. Nggak, mana Lukas adalah murid Yesus, di mana tertulis? Di mana? Ya, saya sudah katakan bahwa Petrus dan Yakobus memvalidasi. Saya nggak tanya Petrus, Kucluk. Dengar dulu. Saya nggak tanya Petrus, yang saya tanya mana Lukas? Mana Lukas tertulis murid Yesus di mana? Membenarkan. Nggak usah kemana-mana, nggak usah kemana-mana, nggak usah kemana-mana, jangan kemana-mana. Di mana Lukas tertulis murid Yesus? Di mana? Saya sudah katakan tadi kalau secara literal itu seperti pernyataan ada. Di mana Yesus disebut dikatakan Tuhan? Begitu. Enggak, saya nggak tanya itu, saya nggak tanya itu. Saya tanya di mana Lukas tertulis murid Yesus di mana? Saya sudah katakan tadi. Di mana? Ayatnya di mana? Petrus dan Yakobus. Astagfirullahaladzim. Petrus. Pertanyaan saya, di mana tertulis Lukas adalah murid Yesus? Di mana? Saya sudah katakan jawaban seperti yang Anda minta saya tidak bisa berikan, tapi saya bisa berikan jawaban. Nggak ada, berarti kau ngarang. Kalau Lukas itu dapat otoritas dari Yesus. Mana buktinya? Buktinya aja Lukas bukan murid Yesus. Ayo. Buktinya begini, Rasul Petrus dan Yakobus memvalidasi. Petrus? Saya nggak tanya Petrus loh. Memvalidasi. Saya ini nggak tanya Petrus. Saya nggak tanya Petrus. Saya nggak tanya Petrus. Mengakui Lukas. Ajaran tipu-tipu ya kayak gini, ini ajaran tipu-tipu. Memang ada tertulis begitu. Mana tertulis Lukas murid Yesus mana? Lukas murid Yesus mana? Saya sudah katakan tadi, Anda tidak mau dengarkan jawaban saya. Ya mana? Saya sudah katakan Petrus dan Yakobus memvalidasi kerasulan Paulus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rahman, aku nggak tanya Paulus, aku tanya Lukas. Itu jawaban saya. Kamu jangan ngarang-ngarang, kamu sendiri. Saya nggak ngarang-ngarang. Muridnya Yesus, makanya Mardi nanya. Saya nggak tanya Paulus, saya tanya Lukas, Kucluk. Karena Paulus mengakui Lukas. Gitu. Saya nggak tanya Paulus, saya tanya Lukas. Karena Paulus mengakui Lukas. Tinggian mana Paulus sama Yesus posisinya? Tinggi mana? Lebih tinggi Yesus lah karena. Lah ya sudah, yang saya sudah. Tinggi Yesus kan? Yesus memilih Paulus gitu. Lah di mana tertulis memilih Paulus? Tadi saya sudah tunjukkan. Di mana? Di mana? Ini 2 Timotius. Mana? Tadi sudah saya bacakan. Kisah para Rasul. Ini Kisah para Rasul. Ini kan tulisan Lukas. Ini tulisan Lukas. Iya, karena Rasul Paulus memvalidasi Lukas, Rasul Petrus memvalidasi keberadaan Rasul Paulus, gitu loh. Ini Kisah para Rasul, ini tulisan Lukas, Kucluk. Yang saya tanya, di mana Lukas mendapatkan otoritas dari Yesus? Sudah saya katakan tadi bahwa dari pengakuan murid-murid yang lain. Ya, gitu. Lah ya di mana? Tadi saya di mana? Saya tanya gini, otoritas tertinggi kamu Petrus, Paulus atau Yesus yang paling tinggi? Jangan bahas yang paling tinggi. Gak bisa jawab dia. Ayo jawab. Otoritas tertinggi kamu apakah Yesus? Dengerin, otoritas tertinggi kamu apakah A. Yesus, B. Petrus, C. Paulus? Yang mana yang tertinggi?
otoritas Alkitab sudah Anda ragukan, apalagi? Aduh, apa sih ini ditanya apa, jawabnya apa? Iya, Anda kan memelagikan Alkitab itu. Pertanyaan saya, otoritas tertinggi di Lukas, otoritas. Loh, memang semua dengerin, otoritas dengerin. Otoritas tertinggi kamu apakah A. Yesus, B. Petrus, C. Paulus? Jawab dulu. Udah dapat kesimpulan dari Abang. Jadi ya jawab di mana tertingginya? Yesus kan? Yesus kan? Abang Yesus kan? Yesus kan? Pernyataan Abang udah jelas. Yesus kan? Bahwa ini karangan manusia. Aduh, Mak, ini Yesus kan? Ketika Abang gunakan kata karangan manusia. Istilah ngomong sendiri dia. Aduh, nih orang ngomong sendiri. Kamu jangan framing Maruba. Bang Ardi nggak ada bilang itu karangan manusia. Begitu. Anda jangan saya nyimak kalau di sini. Ya betul. Di mana saya minta gini loh, Bung. Kalau otoritas tertinggi Anda adalah Yesus, ya kan? Berarti yang berhak memberikan itu adalah Yesus. Pertanyaan saya, di mana Yesus memberikan otoritas kepada Lukas untuk menulis kisah para rasul? Di mana tertulis? Jadi begini, Yesus memberikan otoritas kepada muridnya. Dengar dulu, kepada muridnya, 12 muridnya. Kemudian 12 muridnya memvalidasi Paulus dan Paulus memvalidasi Lukas. Kapan lah ke-12 muridnya memvalidasi? Apa yang dituliskan mereka itu? Di mana tertulis? Di mana tertulis Lukas? Dengerin, di mana tertulis Lukas adalah murid Yesus yang diberikan otoritas? Di mana? Saya ulang lagi ya. Anda putar-putar aja tak apa-apa. Saya ulang lagi, Yesus memberikan otoritas kepada 12 muridnya. 12 muridnya mengakui menerima tulisan Rasul Paulus. Di mana 12 murid? Di mana 12 muridnya mengaku, dengerin, di mana 12 muridnya mengaku menerima kisah para rasul? Di mana? Di mana 12 murid? Dengerin, di mana? Ngomong terus nih orang. Dengerin, kuculuk, dengerin penipu. Penipu, dengerin penipu. Dengerin penipu. Di mana 12 murid Yesus? Penipu. Dia nggak nipu, Bang Adi, dia ngarang. Iya. Di mana, dengerin ya, di mana 12 murid Yesus memvalidasi kisah para rasul? Di mana tertulis? Jadi Petrus mengakui kerasulan Paulus. Nggak usah kemana-mana, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, di mana 12 murid Yesus? Dengerin pertanyaan saya. Di mana 12 murid Yesus memvalidasi tulisan kisah para rasul? Di mana? Petrus mengakui kerasulan Paulus. Jangkrik, nggak nyambung. Tanya apa, jawabnya apalah, kacau ini. Kacau, nggak nyambung kau nggak nyambung. Aku tanya apa, kau jawab apa. Jadi begitu. Apanya begitu? Nggak nyambung. Pertanyaan saya, di mana 12 murid Yesus memvalidasi tulisan kisah para rasul? Di mana? Ya, Petrus kan murid terutama murid pertama Yesus yang di mana Petrus? Di mana Petrus menyatakan memvalidasi kisah para rasul? Di mana? Bukan kisah para rasul. Lola ini. Paulus. Dengar dulu. Gimana sih? Ini loh. Yang saya tanyakan, kisah para rasul ini, kuculuk dari tadi itu, tulisan kisah para rasul ini kan yang nulis Lukas. Betul? Ya. Nah, di mana Yesus memberikan otoritasnya kepada Lukas? Di mana? Melalui Paulus, pengakuan Paulus. Melalui Paulus? Saya tanya Yesus, kok Paulus sih? Jadi begini, saya udah jelaskan tadi, Yesus. Astagfirullah, nggak nyambung nih orang, kacau. Rasul Petrus kacau, nggak nyambung, bro, nggak nyambung. Rasul Paulus. Bang Zuma udah aktif belum, Bang Zuma? Itu. Nggak aktif, nggak nyambung. Bang Zuma, monitor, Bang. Gurunda, monitor, Gurunda. Kacau ini, nggak nyambung loh ini.
Wong saya tanya apa? Kalau orang bertanya, didengarkan dulu pertanyaannya, dianalisis di dalam otak biar gak goblok gitu kan. Apalagi dianalisis dulu di dalam otak. Saya sudah analisis. Pertanyaan saya, di mana Lukas diberikan otoritas oleh Yesus? Saya nggak tanya bukan dari Yesus, yang saya tanya dari Yesus. Saya tidak bertanya yang bukan dari Yesus, paham? Udah dibilang udah dipilih murid. 12 para murid, salah satunya Petrus mengakui kerasulan Paulus. Saya nggak tanya itu, kucluk. Paulus mengakui saya. Jadi gitu dia. Saya nggak tanya itu. Saya tanya di mana Yesus memberikan otoritas kepada Lukas. Nih saya kasih contoh ya. Ini saya kasih contoh ya. Oke. Nah ini aku kasih contoh nih, aku kasih contoh nih. Allah memberikan otoritas kepada Nabi Muhammad ya, atau Rasulullah. An-Nisa 59. Ini perkataan Allah ya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Jelas, taatilah, langsung ada otoritas dari Allah. Taatilah Rasulnya. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah ulil amri atau pemimpin di antara kamu. Nah, tuh. Taatilah, langsung otoritasnya dari Allah. Sekarang saya tanya, di mana otoritas Lukas? Di mana Lukas dapat otoritas dari Yesus? Di mana? Jadi otoritasnya berasal dari 12 murid yang langsung. Oh, berarti bukan dari Yesus. Berarti bukan dari Yesus. Dari dia, karena sampai sekarang begitu polanya. Loh, kok polanya? Berarti bukan dari Yesus kan? Ya, berarti Lukas. Berarti Lukas. Tetapi dari situnya polanya. Ngomong sendiri. Dengerin. Ngomong sendiri. Abang paham? Dengerin. Sampai. Ngomong sendiri pola. Begitu dia. Di mana? Oke, saya kejar ya. Udah, kita ikutin. Kamu bilang apa tadi? Lukas dapat otoritas dari siapa? Rasul Paulus. Di mana? Paulus dapat otoritas dari siapa? Dapat pengakuan. Paulus dapat pengakuan dari murid seperti Petrus. Di mana ayatnya Petrus memberikan otoritas kepada Paulus? Saya tanya otoritas ya. Di mana ayatnya? Bukan otoritas, pengakuan. Oh, bukan otoritas berarti bukan otoritas. Beda berarti. Ya, nggak nyambung berarti ya. Berarti bukan otoritasnya. Gua bilang dari tadi siap-siap untuk kecewa. Berarti bukan otoritas. Berarti pengakuan Bang Handi. Cuma pengakuan aja tapi. Jadi kesimpulannya gini loh, ya. Gini loh, izin bang. Jadi kalau Paulus menulis, dia mengaku diutus oleh Yesus. Kalau Lukas menulis, Lukas mengaku diutus oleh Paulus. Kalau Petrus, ya semua saling mengaku saja. Tapi yang diakui itu tidak mengakui dia. Nah itu loh, betul. Itu kira-kira begitu ya. Betul Bang Andi, betul. Jadi kesimpulannya hanya pengakuan aja. Cuma pengakuan sepihak, pengakuan sepihak ini. Paulus mengakui Lukas, Petrus dan murid-murid lain mengakui Paulus kerasulannya. Apa sih ini? Saya nggak tanya itu, saya tanya di mana. Saya nggak tanya itu, saya nggak tanya itu, saya tanya di mana Lukas diberikan otoritas untuk menulis kisah para rasul oleh Yesus, di mana ayatnya? Saya sudah katakan tadi dari pengakuan para murid. Saya nggak tanya pengakuan, saya tanya otoritas. Aduh, otoritas tuh kayak gini loh, bro, otoritas kayak gini loh. Nih ya. Kalau yang punya otoritas itu ya Tuhan. Loh, lah ini Tuhanku ngomong ini nih, Tuhanku. Hai orang-orang yang beriman, Tuhanku nih ya. Hai orang, dengerin dulu. Kalau ada orang ngomong dengerin. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan taatilah ulil amri di antara kamu. Jadi ada 3 otoritas yang ada. Allah menyuruh menaati Allah menyuruh menaati Rasulullah. Di situ, Bang. Itu di mana? An-Nisa 59. An-Nisa 59. Berarti tulisan An-Nisa itu. Kok tulisan An-Nisa?
Ya iya, karena Anissa itu harusnya Muhammad. Harusnya Muhammad. Jangan dibawa bodoh, jangan dibawa bodoh. Karena Anda kan begitu cara main Anda. Ya udah. Oh, berarti cukup. Kejadian, kalau kejadian yang nulis kejadian. Ya gitu? Itu cara main Anda tadi. Ya enggak, kalau di sini kamu bilang Anissa ini terus yang nulis adalah Anissa, berarti kalau kejadian yang nulis kejadian. Gitu. Ya. Kitab Kejadian itu yang nulis kejadian gitu. Ya saya tanya siapa yang itu Anissa itu siapa? Enggak, jawab dulu. Yang nulis kejadian berarti. Yang nulis kejadian Musa. Saya tanya kan. Makanya itu. Makanya itu. Siapa yang nulis Anissa itu? Banyak. Yang mau nulis ini sahabat Nabi lah. Sahabat Nabi. Apa namanya? Zaid bin Sabit, Abu Zaid. Banyak. Ya apa namanya? Banyak. Coba satu spesifik dulu. Masa semua menuliskan ini. Kasih. Anissa ini, oke, Anissa kita sepakat dulu bahwasanya Anissa ini Quran bukan Bible. Sepakat? Iya, Quran itu. Anissa ini menggambarkan. Ya Quran. Oke, Quran. Quran ya, oke, sepakat kita Quran, kita kasih. Pada zaman Nabi SAW, Al-Quran dihimpun pula, ditulis dan dihafal oleh 4 orang yang semuanya dari kalangan Ansor. Al-Quran ya, bukan Bible ya, Al-Quran. Iya. Mereka adalah Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Abu Zaid dan Said bin Sabit. Toh, jelas. Siapa yang selesai. Anissa, saya bilangnya mas ampa-ampanya satu semua. Iya, Al-Quran. Al-Quran ditulis semuanya. Semua, bukan cuma Anissa, Iya, kan tadi kan Anissa harus jelas itu. Ya lengkap, bukan cuma Anissa. Lengkap semua, bukan cuma Anissa. Berarti nggak tahu dari keempat. Bang Ardiansa sama ini Bang Ardiansa diskusi sama batu mati. Wah, ini aja. Bentuk-bentuk itu atau artikel-artikel itu ada yang berbentuk ATM. Kemudian